Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam cintanya Allah. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kali ini renungan kita ambil dari Amsal pasal 27 ayat 5 sampai 6. Kita akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku yang sedang mendengar channel saya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Yang keenam, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Tema kita kali ini adalah menegur dengan kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, pada zaman yang serba modern sekarang ini, menegur itu penuh resiko, ya Bapak Ibu. Mengapa penuh resiko? Karena pada zaman yang semakin individualis dan moralitas dipandang sebagai satu urusan personal, kata teguran sudah mengandung makna yang negatif bagi beberapa orang. Mereka menilai tindakan orang lain itu dianggap melanggar privasi. Teguran hampir selalu diidentikan dengan orang yang suka menghakimi, usil, berpikiran sempit, dan arogan. Jadi, kadangkala kita kalau disuruh menegur sesama kita atau mungkin saudara seiman kita saat mereka berbuat salah, itu kita merasa enggan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena nanti kita selalu berpikir, ya nanti kalau mereka mau menerima Bu, nanti kalau dia marah kayak gimana kan berapa jadinya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Banyak orang di zaman-zaman yang serba edan ini ya Bapak Ibu, kasih dimengerti sebagai penerimaan atas apapun semua pendapat orang. Berarti semua harus setuju itu dianggap kasih. Wah, aneh ya Bapak Ibu ya. Mengasihi orang lain berarti harus memberi kebebasan penuh. Dengan demikian tidak menyetujui tindakan seseorang berarti sebagai sikap yang kurang mengasihi. Ya, ini pandangan dunia ya Bapak Ibu ya. Kadang-kala mereka berpikir mengasihi itu menerima semua kekurangan, dan kalau sahabat kita mengalami kesalahan, kita ya harus menerima saja gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi pada kesempatan kali ini, setelah saya bergumul ya Bapak Ibu ya, sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tentu saya bergumul dengan Tuhan. Ya, saya dapatnya ayat ini, bahwa teguran adalah tanda sayang. Seseorang yang menegur saudaranya berarti dia mengasihi saudaranya itu. Amsal 27 ayat 5 sampai ke 6 sangat jelas memberitakan bahwa seseorang yang mengasihi itu harus berani menegur Bapak Ibu. Agak sulit ya Bapak Ibu, tetapi kita akan belajar menegur yang bagaimana supaya orang lain bisa menerima segala teguran kita. Teguran sebagai wujud kasih sayang. Kalau di dalam Amsal ini itu bentuknya sebuah paralelisme, berarti kesejajaran atau antitetikal ya. Antitetikal maksudnya dinyatakan di ayat 5a itu dikontraskan di ayat 5b ya itu ya. Kontras ini sekaligus menyediakan penjelasan antar bagian. 5a harus ditafsirkan dalam terang ayat 5b, begitu sebaliknya. Ada beberapa poin penting seputar teguran yang perlu kita soroti dalam ayat ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Teguran yang nyata tidak selalu berbentuk teguran di depan publik. Teguran nyata ini dalam bahasa Inggrisnya teguran yang terbuka atau open rebuke ya Bapak Ibu ya. Jika tidak berhati-hati, beberapa orang memungkinkan mengkaitkan teguran terbuka dengan teguran publik. Pemahaman seperti ini kurang tepat. Kata nyata di ayat 5a jika kita membaca dalam Amsal 27 itu merupakan kontras terhadap tersembunyi di ayat yang ke-5b. Jadi ini bukan berbicara tentang publik versus privat, tetapi
yang kita soroti hari ini adalah dinyatakan versus disembunyikan. Hari ini kita akan belajar jika sesama kita mengalami kesalahan, melakukan perbuatan dosa, apakah kita hanya diam, menyembunyikan saja, atau kita berani menegur gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ini firman Allah ya Bapak Ibu ya. Kita akan pelajari secara cermat supaya kita tidak salah mengerti. Kita perlu mengerti bahwa teguran publik sebaiknya dilakukan jika hal-hal itu sangat fatal dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin yang punya banyak jemaat. Mungkin benar-benar fatal sehingga mengakibatkan banyak orang mengikutinya. Kalau tidak ditegur di depan umum, itu bahaya. Contohnya seperti Rasul Paulus menegur Petrus dan Barnabas di Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Ya, poin lain yang menarik dalam teguran ini seharusnya didorong oleh kasih. Bahwa setiap teguran yang kita berikan kepada sahabat kita, kepada sesama, kepada anak kita, kepada suami atau istri, kepada rekan-rekan kerja, rekan-rekan pelayanan, semua itu harus didasarkan kasih kepada Allah. Kalau kita menegur karena kita tidak suka saja, itu berarti tidak ada unsur kasih. Ini membahayakan ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita perlu ingat kasih yang tersembunyi. Itu apa sih Bapak Ibu? Kasih yang tersembunyi, banyak orang itu berpikir seperti ini. Jika saudaranya mengalami suatu jalan yang agak melenceng dari jalan Tuhan, dia mau menegur sungkan ya. Mau ditegur gimana, gak ditegur ya gimana. Mungkin sifatnya pemarah. Jadi kalau ditegur takutnya nanti persahabatannya menjadi putus. Atau mungkin mereka bersahabat dari kecil sampai dewasa, banyak ditraktir ya. Terus kebutuhannya banyak ditopang sama temannya. Jika kalau dia menegur dengan secara terang-terangan, persahabatan mereka akan putus. Dan itu akan membuat rugi dia. Nah ini berarti kasih yang tersembunyi itu pada dasarnya bukan kasih. Tetapi suatu perbuatan yang hanya memuaskan kepentingan diri sendiri. Kalau seseorang yang menyatakan diri sahabat, berarti dia ingin sahabatnya itu dalam keadaan di jalan yang benar. Bukan dibiarkan berjalan di jalan yang tidak benar, kita hanya menonton. Berarti kita bukan sahabat, tetapi kita musuh. Karena membiarkan mereka jatuh. Biarkan kita bertepuk tangan kalau ada orang yang jatuh di dalam dosa ya. Kita harus peka, kita harus sadar bahwa jika ada teman, saudara, kolega yang melanggar firman Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menegurnya dengan kasih. Ya, ingat ya Bapak Ibu, di dalam Amsal ayat 5a dan 5b itu mengontraskan teguran yang nyata dengan kasih yang tersembunyi. Mengapa teguran yang nyata itu dikontraskan dengan kasih yang tersembunyi? Bapak Ibu, kita perlu ingat, teguran yang nyata itu berarti kita tahu bahwa saudara kita melakukan kesalahan, dosa yang harus dibetulkan. Maka kita memberi nasihat. Kalau memang segala kesalahannya tidak terlalu fatal, kita tidak perlu menegur orang itu di depan umum. Kita perlu ngomong secara empat mata. Kita berdiskusi dengan baik, mencari waktu yang terbaik, dan menceritakan bagaimana supaya sahabat kita ini terus berjalan di jalannya Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, seringkali dunia selalu berpikir tidak ada persahabatan yang sejati, yang ada adalah kepentingan yang sejati. Tetapi di dalam Kristus tidak berlaku. Kita perlu bersahabat seperti Daud dan Yonatan ya Bapak Ibu ya. Kita perlu bersahabat karena kita adalah tubuh Kristus. Jika ada di dalam tubuh Kristus itu mengalami
agak melenceng sedikit dari firman Tuhan, maka kita harus meluruskan supaya jalannya kembali lurus. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita enggan menegur sesama kita, maka kita membiarkan dia celaka. Dan kita juga berdosa karena kita sudah tahu, tapi kita tidak menegurnya. Dan kalaupun orang yang ditegur itu merasa marah dan tidak mau berteman dengan kita, ya sudah, itu resiko kita ya Bapak Ibu ya. Asal kita memberikan teguran yang lemah lembut, teguran yang penuh dengan kasih sayang. Teguran ini bertujuan, berniat, bermotivasi agar teman kita, saudara kita, anak kita menjadi lebih baik. Tidak ada unsur menjatuhkan di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin orang berpikir kalau ditegur itu, oh kamu menghakimi. Kita menegur orang lain itu berbeda dengan menghakimi. Dilihat dari cara kita menyampaikan. Motivasi di hati kita bagaimana? Apakah kita memang ingin menyerang orang? Ataukah kita ini dengan tulus hati rela memberi nasihat yang terbaik supaya rekan-rekan kita kembali di jalannya Tuhan Yesus. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tanpa kepedulian dan kasih sayang, teguran seringkali didorong oleh kemarahan, rasa tidak senang. Nah, tetapi jika teguran itu membuat orang lain sakit, tetapi motivasi kita baik untuk membuat pembaruan supaya dia tidak jatuh di dalam dosa, ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ingat, tanpa kepedulian dan kasih sayang, seringkali teguran didorong oleh kemarahan, ketidaksenangan. Tanpa kebenaran, penerimaan seringkali dibedakan, sukar dibedakan dengan namanya pembiaran ya Bapak Ibu ya. Ingat, kasih yang tersembunyi kadangkala merupakan bukti seseorang mementingkan diri sendiri. Maka seseorang tidak mau memberikan teguran walaupun dia mungkin mengasihi orang yang bersalah itu, ya tetap salah di mata Tuhan. Kita harus belajar bijaksana. Kita harus menggunakan kata-kata yang santun, lemah lembut. Misalnya kalau ada teman kita bisa menjadi kakak bagi mereka. Jika ada anak, ya kita harus jadi orang tua yang bijak. Tidak mungkin kita membiarkan anak-anak kita terjerumus di dalam rupa-rupa dosa dan kita hanya mengiyakan saja karena terlalu sayang. Didikan Tuhan saja ada. Jika umat Tuhan tidak mentaati firman Tuhan, didikan Tuhanlah yang ada. Jika anak dinasihati orang tua tidak mau mendengarkan, ya pukulan, rotanlah yang jalan. Tapi bukan berarti kita akan membunuh anak kita dengan rotan. Enggak ya Bapak Ibu ya. Itu adalah ilustrasi bahwa kita perlu mengasihi tapi perlu ketegasan. Setidaknya kita sebagai orang tua itu harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Sehingga anak ini tidak terjerumus karena kita terlalu mengasihi secara berlebihan. Anak ini adalah titipan Tuhan, maka kita akan didik mereka sebagaimana firman Tuhan yang ada. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ingat, di dalam suatu persahabatan itu perlu ketulusan. Kalau orang dunia bersahabat karena kepentingan yang sama, kalau kita tidak ya Bapak Ibu ya, kita bersahabat dengan semua orang itu harus dengan rasa yang tulus hati. Kalau ada ketulusan, maka di sana tidak rela kalau teman kita terjerumus oleh dosa. Kita akan belajar memantau seseorang, memperhatikan teman-teman, saling mengoreksi untuk kebaikan kita. Supaya kita menjadi orang yang tak bercacat celah di saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ingat Bapak Ibu, ayat 5 dan 6 kalau kita baca, itu sangat erat. Sebaliknya, kita bedakan di ayat 6 tidak hanya mengulang apa yang disampaikan di ayat 5. Tetapi itu penjelasan, memiliki penekanan di dalamnya. Ya Bapak Ibu ya. Luka-luka dari seorang mengasihi itu dapat dipercaya. Tetapi orang yang membenci
memperbanyak ciuman. Kita ingat ciuman Yudas ya Bapak Ibu ya. Dia pura-pura mengasihi Yesus ya Bapak Ibu. Ciuman maut ya Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam persahabatan di dunia ada pengkhianatan, itu hal yang wajar ya Bapak Ibu ya. Biarkan saja. Bukan berarti terus kita jadi pengkhianat. Enggak ya Bapak Ibu ya. Kita bersahabat. Kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau mereka mengkhianati kita, kalau mereka menikam kita dari belakang, ya kita tidak usah merasa sendiri karena Yesus sudah pernah mengalami hal itu. Ya, dia punya muridnya yang menjual dia. Itu pengkhianatan yang sangat besar. Tapi Yesus tidak membenci Yudas. Maka kalau Anda hari ini sedang terluka karena suatu persahabatan, jangan lari ke obat-obat terlarang. Jangan lari ke media sosial dengan bercerita panjang dan lebar kekurangan orang lain. Lebih baik Anda datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sedang terluka. Tuhan akan memulihkan luka-lukamu. Ingatlah Bapak, Ibu, Saudaraku, persahabatan yang benar. Saatnya kita berjalan seimbang. Jika saudara kita mengalami yang namanya terjumus oleh rupa-rupa dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita akan meluruskan paradigmanya, mengajari mereka, menuntun mereka bagaikan seorang gembala yang menuntun domba-dombanya. Kita tidak perlu enggan menegur, asal kita berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat bagaimana cara menegur yang lemah lembut. Karena kasih itu tidak berbicara persetujuan ya Bapak Ibu ya. Nanti orang berpikir karena saling mengasihi maka semua disetujui, yang baik disetujui, yang tidak baik ya disetujui. Itu namanya bukan kasih ya Bapak Ibu ya. Ingatlah bahwa kasih itu memang menutupi banyak dosa ya Bapak Ibu. Kasih itu kalau ada teman yang salah ya harus diingatkan. Jangan dibiarkan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menangani luka yang ada dengan penuh kasih sayang. Jika saudara kita merasa terluka dengan kata-kata kita, dengan teguran kita, ya nanti ada waktu yang akan mengobati luka-luka mereka. Jangan ditinggalkan, tetaplah bersama dengannya ya Bapak Ibu. Ingat, permusuhan orang akan melakukan segalanya, tetapi bukan untuk kebaikan orang lain. Orang tidak segan-segan mengorbankan integritas demi kepuasan emosional. Kebenaran dijual demi pemuasan kebencian. Akibatnya yang ditimbulkan menyakitkan. Luka yang dalam, luka yang dibiarkan begitu saja. Kita akan belajar ya Bapak Ibu pada kesempatan kali ini bahwa teguran yang nyata adalah teguran yang terbuka. Berarti kalau memang salah ya dikatakan salah. Jangan dibilangkan oh ya kamu benar, kamu benar, kamu benar. Itu membuat orang terjerumus di dalam dosa yang lebih dalam. Ada beberapa orang mengartikan teguran terbuka sebagai teguran publik. Ya itu belum tentu ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak terlalu fatal ya jangan ngomong di depan publik. Dan kalau ada sahabatmu bersalah melakukan dosa, jangan digosipkan ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ibu-ibu suka menggosipkan, sungkan untuk menegur rekan kerjanya. Tapi kalau bergosip tidak sungkan. Wah ini gereja Tuhan akhirnya isinya isu gosip. Akhirnya gereja Tuhan menjadi panas ya. Kalau sahabat Anda mendengarkan dari gosip itu tentu dia akan menjadi marah. Ya maka kita perlu berbicara empat mata. Saling mengasihi, saling mendoakan, katakan bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka lakukanlah hal-hal yang lebih berguna. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ingatlah, kata nyata kontras dengan tersembunyi. Jadi maksudnya bukan publik versus privat, tetapi dinyatakan dengan disembunyikan. Contoh teguran di depan publik, ya kita tadi sudah bilang ya Paulus pernah menegur tentang kesalahan yang dilakukan Petrus dan Barnabas. Tapi kalau tidak terlalu fatal ya kita tidak perlu menegurnya di depan
forum. Itu menyebabkan banyak orang nanti bisa kasak kusuk ya Bapak Ibu ya. Maka kita harus belajar bahwa kata teguran itu tidak selalu bersifat negatif. Ya, kalau kita berpikir bijak, kalau saat orang lain menegur kita, berarti mereka sangat menyayangi kita, ya. Kita juga sama. Kalau kita ditegur, jangan marah, ya Bapak Ibu. Kita dengarkan dulu baik-baik tegurannya. Kita perhatikan baik-baik apa yang diomong. Terus, mari kita mengoreksi diri kita supaya kita menjadi orang yang tidak gampang meledak-ledak dengan amarah yang berlebihan, menyangka teman kita sedang menghakimi kita. Dan kalaupun itu salah, ya kita harus bilang, iya maaf aku salah, aku akan perbaiki. Itulah sifat anak Allah. Jadi kita tidak marah saat ditegur, dan orang lain kalau ingin menegur pun jadi tidak takut gitu. Karena Anda menjadi orang yang suka reaktif gitu, suka marah-marah, meledak-ledak, sehingga orang mau menegur pun menjadi takut gitu ya. Ingat Bapak Ibu, wujud kasih bukan pembiaran. Wujud kasih adalah teguran yang nyata, bukan kasih yang tersembunyi pura-pura mengasihi ya Bapak Ibu ya. Teguran adalah salah satu kasih sayang yang penting, bukan apa yang dirasakan dalam sebuah teguran, tetapi maksud di baliknya, motivasi di dalamnya untuk membuat perbaikan. Ya, di sana adalah saling membangun antara tubuh Kristus. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik dipukul karena kita berbuat dosa daripada kita dicium secara berlebihan. Tetapi itu ciuman Yudas yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Bukan berarti kalau ada teman kita salah terus kita pukul, itu enggak ya Bapak Ibu ya. Kita harus penuh hikmat bagaimana cara menyampaikan, berargumentasi dengan sesama kita supaya mereka jangan sampai terjerumus di dalam dosa yang lebih dalam gitu ya Bapak Ibu. Hari ini yang ingin saya sampaikan hanya ini. Kita akan belajar secara singkat bahwa Amsal pasal 27 ayat 5-6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan menciumnya secara berlimpah-limpah. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, tidak lepas dari namanya salah. Terkadang kita tanpa kita sadari jalan kita mungkin berkelok-kelok. Kita mungkin ikut Tuhan tapi melakukan hal-hal yang picik. Ikut Tuhan tapi bisnisnya kotor. Mungkin ikut Tuhan tambah suka nganakkan duit ya gitu Bapak Ibu ya. Mungkin kita rajin pelayanan tapi kita tidak menjaga kekudusan ya. Bapak Ibu, kita perlu belajar untuk menjadi suatu pribadi yang sama seperti Kristus. Melayani Tuhan tidak hanya dengan tubuh kita, tapi dengan buah pertobatan. Apapun yang kita kerjakan untuk Kristus. Dan kalaupun kita menegur, harus dilandasi dengan kasih. Bukan dengan kemarahan karena rasa benci, rasa jengkel. Kita menegur sesama kita ya karena kita mengasihi mereka. Kita ingin mereka bertobat, kembali ke jalannya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah didengar oleh Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya pekerjaan Tuhan tetap berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.